pemangku hajat pada malam hari ini yang berbahagia Ibu Hajah Ardiani dengan manaqib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada beliau beserta keluarga besarnya, dipanjangkan usia dunianya, disehatkan jiwa raganya, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, dikabulkan hajat-hajatnya, dan dibahagiakan kehidupan dunia dan akhiratnya. Amin Allahumma amin. Juga untuk kita semuanya, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Sebelumnya saya ucapkan selamat memperingati hari Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada momen Isra wal Mi'raj Nabi kita adalah momen yang paling bersejarah di dalam kehidupan beragama, khususnya agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu yang melatar belakangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah salah satunya untuk menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada waktu itu dikenal dengan istilah Amul Huzni, tahun kesedihan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ditinggal oleh dua orang yang paling dikasihi, dicintai oleh beliau, yaitu istrinya Siti Khadijah dan paman beliau Abu Thalib. Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita aplikasikan yang menjadi latar belakang perintah sholat ini di dalam diri kita, bahwa sholat itu adalah sebagai penghibur jiwa kita, penghibur rohani kita, bahkan sebagai waktu istirahat bagi jasad kita. Ikhwanul ahwat rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar sangat terhibur. Beliau dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan ibadah atau perintah sholat ini, dan perintah sholat ini adalah merupakan ibadah yang sangat mulia. Karena kalau perintah-perintah yang lain Allah Subhanahu wa taala tinggal perintah-perintah saja, tetapi tentang ibadah sholat ini Allah khusus mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Dan ternyata memang betul bahwa sholat yang diperintahkan oleh Allah ini adalah benar-benar menjadi penyejuk pandangan, penyejuk jiwa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan telah dijadikan penyejuk pandanganku berupa sholat. Kata qurratu a'yun ini di dalam tatanan bahasa Arab adalah lebih tinggi daripada kalimat mahabbah. Penyejuk pandangan, penyejuk jiwa, lebih tinggi daripada mahabbah, sesuatu yang dicintainya. Karena tidak semua yang kita cintai
menjadi penyejuk mata kita. Dan segala sesuatu yang menjadi penyejuk jiwa kita adalah sesuatu yang kita cintai. Ikhwanul ahwat rahimakumullah, bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dirundung masalah, beliau senantiasa segera bangkit untuk melaksanakan ibadah sholat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dirundung suatu permasalahan, maka beliau akan segera bangkit untuk mengerjakan sholat. Bahkan suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, arihna bis sholah." Wahai Bilal, istirahatkan diri kita ini dari kepenatan dunia dengan sholat. Ini menunjukkan bahwa ibadah sholat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibadah sholat bagi para sahabat adalah merupakan penyejuk pandangan mata beliau, Rasulullah dan para sahabat, dan juga ibadah sholat adalah merupakan ibadah untuk merehatkan diri dari kepenatan-kepenatan duniawi. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin, sholat adalah merupakan ibadah yang utama. Ibadah yang utama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana perintah itu Allah menghadapkan kekasih Allah, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, apabila ada seorang yang mengaku mukmin namun malas dalam melaksanakan ibadah sholat, maka jangan-jangan orang itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan orang yang munafik. Hal ini mengingatkan kita kepada pernyataan guru agung kita Pangersa Aba Aus yang baru-baru ini secara kontroversi menyatakan bahwa sholat sunnah di Masjidil Haram adalah sholat sunnahnya orang yang munafik. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, pernyataan Pangersa Aba Aus ini kalau dicerna secara syariat memang terkesan menyalahi. Tetapi kita harus sadar bahwa beliau adalah mursyid thariqah, di mana thariqah itu adalah mengedepankan makna yang ada di dalam. Kalau syariat mengedepankan makna yang kelihatan, thariqah mengedepankan makna yang tidak kelihatan. Artinya di sebalik pernyataan Abah itu ada sesuatu yang harus kita pahami secara betul. Abah menyatakan bahwa semenjak ditinggal oleh Syekh Khotib Sambas selaku salah satu imam besar Masjidil Haram, lalu kemudian diperlakukan sholat jamaah, di mana sholat jamaah itu tanpa adanya dzikir ba'da sholat secara jamaah pula, maka di situ kita melihat bahwa sholat yang dilakukan di Masjidil Haram ini amatlah sedikit dari nilai dzikir, di mana sedikitnya nilai dzikir ini adalah merupakan tanda daripada orang-orang yang munafik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 142, "Innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum
wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi mereka menipu terhadap dirinya sendiri. Dan orang-orang munafik itu apabila berdiri untuk mengerjakan sholat, maka mereka berdiri dalam keadaan malas. Yura'unan nas, mereka berharap pujian dari para manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Jadi tanda-tanda orang munafik yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran itu adalah satu, orang yang malas di dalam mengerjakan sholat. Sholatnya senantiasa ditunda, nanti saja. Sholat duhur jam 2:30. Enak sehabis sholat duhur langsung sholat asar. Ya. Itu adalah tanda-tanda orang yang mengerjakan sholat dalam keadaan malas, yang dikhawatirkan bisa jadi orang yang semacam itu adalah orang yang munafik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pangersa Abah telah mencontohkan, membimbing kita semuanya untuk tidak malas sholat. Sudah siap sebelum panggilan sholat atau adzan dikumandangkan. Dan itu telah disuri tauladankan oleh guru kita semuanya. Kita mengikuti bimbingan, ajaran, dan suri tauladan yang diberikan oleh beliau. Kemudian tanda orang yang munafik itu adalah mereka beribadah, mengerjakan sholat untuk dilihat, dipuji oleh manusia. Kita tahu bahwa tidak sedikit orang yang beribadah bahkan di dalam sholat, baik sebelum maupun sesudahnya, banyak yang ingin dilihat oleh manusia. Bahkan sebagian besar itu live streaming, siaran langsung di dalam ibadah-ibadahnya, agar dilihat oleh para manusia bahwa dia sedang beribadah. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka itu tidaklah berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit saja. Ini tanda-tanda orang munafik, di mana guru kita Bangsa Abah Aus menyatakan bahwa orang yang sholat sunnah di Masjidil Haram itu sholat sunnahnya orang munafik. Ini sebenarnya hakikatnya Pangersa Abah Awas ini menyampaikan ayat suci Al-Quran yang saya sampaikan tadi. Ini membuka cakrawala pandang kita bersama bahwa memang apa yang disampaikan oleh Pangersa Abah Awas itu membuka pengetahuan kita bahwa memang sebenarnya walaupun di Masjidil Haram ini banyak orang yang sedikit sekali mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kembali kepada Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya sampaikan tadi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam tahun-tahun kesedihan. Beliau ditinggal oleh istri tercinta, istri cinta yang sejati, yaitu Siti Khadijah, Sayyidati Khadijah. Kalau di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa disingkat dengan Siti, kepanjangan dan atau kependekan daripada Sayyidati. Jadi Sayyidatina Khadijah adalah cinta sejati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa saya sebutkan bahwa Siti Khadijah adalah merupakan cinta sejati Rasulullah? Karena selama
beristrikan Siti Khadijah. Selama Siti Khadijah masih hidup, tidak ada hati yang lain, perempuan yang lain yang ada di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali istri sejati, istri tercintanya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Baru setelah Siti Khadijah wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperistri lebih dari satu orang istri. Ikhwanul ahwat rahimakumullah, Sayyidatina Khadijah Al-Kubra adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bukan hanya seorang istri tetapi membackup Nabi dalam lingkup sosial dan finansial. Kebutuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah di backup oleh Siti Khadijah sampai harta benda Siti Khadijah ini habis untuk membiayai perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siti Khadijah adalah merupakan sosok istri yang terus dan senantiasa memberikan dorongan, mensupport perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam susah, perjuangan dakwah beliau di Mekah mengalami hambatan-hambatan, tetapi Siti Khadijah tetap memberikan support kepada beliau. Ya Rasulullah, sesungguhnya kemenangan itu akan engkau dapatkan. Ternyata benar, ikhwanul ahwat rahimakumullah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memenangkan perang di Mekah, Fathul Makkah, ketika Fathul Makkah itu, kemenangan itu dicapai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama kali diziarahi, yang pertama kali didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah istri tercinta beliau Siti Khadijah. Seakan-akan Rasulullah menyampaikan, wahai istriku, ternyata apa yang engkau ucapkan itu menjadi kebenaran dan kenyataan. Kini saya berkata para sahabat telah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul ahwat rahimakumullah, di dalam perjalanan spiritual yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diperjalankan oleh Allah dan dinas di dalam Al-Quran, dapatlah kita ambil pelajaran di dalam peristiwa itu bahwa untuk perjalanan spiritual, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, perjalanan itu harus dimulai dari masjid menuju masjid. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Oleh karena itu, di dalam perjalanan kita yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai dari sesuatu tempat yang suci. Dari jiwa yang suci, pikiran yang suci, badan yang suci. Kemudian yang kita singgahi, yang kita amalkan, yang kita perbuat adalah sesuatu yang suci. Maka dengan dasarkan dari suci kepada kesucian, Allah akan mengangkat diri kita, memberikan petunjuk kepada kita, mengenalkan kepada kita, dan pengenalan Allah Subhanahu wa taala hanya disampaikan kepada orang yang memiliki kesucian di dalam dirinya. Ikhwanul ahwat rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan status sosial Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul atau sebagai Nabi, tetapi di situ dicantumkan oleh Allah hanya bergelar sebagai seorang hamba. Bi abdihi lailan, Allah memperjalankan hambanya. Ini mengandung arti bahwa yang bisa melaksanakan mi'raj itu bukan hanya Nabi, bukan hanya Rasul, tetapi hamba pun bisa melaksanakan mi'raj itu. Yang kedua, disebutkan hanya seorang hamba bahwa
Untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus melepaskan status sosial kita. Harus melepaskan kita sebagai jeragan, harus melepaskan kita sebagai pejabat, harus melepaskan status sosial kita sebagai kiai. Kita hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala hanya sebagai seorang hamba yang menghadap penciptanya. Oleh karena itu, dari pelajaran Isra wal Mi'raj ini, mari kita teguhkan, semakin kokohkan kita di dalam mendirikan sholat. Kita ikuti bimbingan-bimbingan daripada guru agung kita yang senantiasa mengerjakan mendirikan sholat di awal waktu tanpa terlambat di dalam pelaksanaannya. Yang kedua, mari kita jadikan sholat itu sebagai penyejuk jiwa kita, hiburan kita di saat kita merasa lelah, di saat kita merasa susah. Kita mohon pertolongan kepada Allah dengan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi, juga panjenengan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allah berkahi semuanya segala selamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.